Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis di kelas yang baru. Kalian sudah naik di kelas 5. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang sudah kalian pelajari bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sedangkan ilmu-ilmu yang belum kalian kuasai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya untuk memahami dan mendapatkan ilmu yang baru yang bermanfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pelajaran satu ini kita akan membahas tentang Al-Quran surah Al-Adiyat. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, hadis yang kita angkat adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pelajaran ini adalah memahami arti dan isi kandungan Al-Quran surat Al-Adiyat. Terus kemudian mampu mengomunikasikan isi kandungan Al-Quran surat Al-Adiyat, mampu menulis ayat-ayat dari Al-Quran surat Al-Adiyat. Indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, mampu melafalkan dan membaca surat Al-Adiyat dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu mendefinisikan surat Al-Adiyat termasuk firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mampu menjalankan sikap santun, taat dalam berinteraksi sosial. Yang keempat, mampu menerjemahkan surat Al-Adiyat. Yang kelima, mampu menghafalkan surat Al-Adiyat dengan baik dan benar. Yang keenam, mampu menyatakan kandungan surat Al-Adiyat, memahami isi kandungannya. Yang ketujuh, mampu menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Yang kedelapan, mampu menulis ayat-ayat dari surat Al-Adiyat. Yang kesembilan, mampu mengkategorikan ayat-ayat dari surat Al-Adiyat. Yang kesepuluh, mampu menyimpulkan isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Peta konsep dalam pembelajaran kita dalam mempelajari surat Al-Adiyat. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas
tentang bagaimana cara melafalkan dan membaca surat Al-Adiyat. Yang kedua adalah memahami arti dan isi kandungannya. Sedangkan yang ketiga adalah mampu menulis ayat-ayat dari surat Al-Adiyat. Mari kita mengamati gambar berikut. Siapa yang terdapat di dalam gambar ini? Ya, tentunya kalian sudah familiar dengan Tuan Crab. Tuan Crab memiliki sifat-sifat yang buruk karena Tuan Crab adalah termasuk orang yang sangat suka menimbun harta dan dia tidak mau membagi terhadap teman-temannya, tidak mau berbagi, dan dia termasuk orang-orang yang pelit. Tidak mau berbagi dengan SpongeBob, tidak mau berbagi dengan Patrick, tidak mau berbagi dengan Squidward. Nah, itulah Tuan Crab. Sedangkan di gambar yang kedua ini memperlihatkan orang-orang yang banyak harta, serakah terhadap harta, dan dia tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga hartanya hanya digunakan untuk berfoya-foya. Apa hubungannya dengan Al-Quran surat Al-Adiyat? Dalam surat Al-Adiyat ini akan menerangkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang pelit, kikir, dan serakah terhadap dunia, tetapi tidak mau bersyukur dengan cara membagikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Marilah kita mengenal Al-Quran surat Al-Adiyat lebih dekat lagi. Al-Adiyat berarti kuda perang. Di makna dari Al-Adiyat adalah kuda perang. Penamaan surat Al-Adiyat diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi wal 'adiyati dhabha. Surat Al-Adiyat termasuk surat Makkiyah karena surat Al-Adiyat ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat Al-Adiyat diturunkan setelah surat Al-Asr. Jumlah ayatnya ada 11 ayat. Surat Al-Adiyat merupakan surah urutan ke-100 di dalam Al-Quran. Marilah kita membaca bersama-sama Al-Quran surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Demikian bacaan dari Al-Quran surat Al-Adiyat. Tentunya kalian sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Silahkan ulang-ulang surat Al-Adiyat
sampai kalian benar-benar menghafalnya. Insya Allah gampang atau mudah untuk diingat. Karena Allah itu juga sudah memudahkan kita untuk mengingat ayat-ayat dalam Al-Quran. Baiklah, tugas untuk hari ini adalah silahkan kalian login ke aplikasi e-learning madrasah. Jangan lupa kalian absen dulu, kemudian baru membuka bahan ajar, kemudian kalian klik ujian CBT. Kemudian kerjakan kuisnya. Kuis akan otomatis tertutup. Kuis akan otomatis tertutup sampai pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Selalu semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah membaca surat Al-Adiyat dengan baik dan benar, memahami arti dari surat Al-Adiyat dan menghafalkannya. Baiklah, terima kasih atas kerjasama kalian. Semoga apa yang kalian dengar tadi, kalian lihat dibarengi oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis, agar semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila saya dalam menjelaskan ada kesalahan atau kekhilafan, juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.